Demi lindungi citra Anies, Ahok kini dikambing hitamkan. Melawan Ahok belak-belakan soal proyek JLNT Pluit yang mangkrak. Biang keroknya Anies, lanjut reklamasi tapi tak minta kompensasi 15%? Ini sangat kotor kondisi jalan layang nontolnya, banyak sampah di kiri kanannya, dan juga ditumbuhi rumput-rumput serta tumbuhan-tumbuhan liar di sekitarnya Tribuners. Inilah dapat saya tampilkan kondisi terkini di jalan layang nontol di wilayah Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara Tribuners. Inilah kondisinya JLNT yang merupakan proyek mangkrak di zaman Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ini kan kita ada Kepres yang mengatur ada sekaligus menata ruang daratan pantai. Jadi orang buat pulau, jadi sekaligus mereka diwajibkan ngurusin daratan. Nah yang diurusin daratan apa? Nah saya melihatnya ada di MKY tadi, perjanjian tahun 97. Makanya saya bilang sama tim penyusun anggaran, bagaimana mungkin Anda turunkan 15% ke 5%? Kalau kamu hilangkan 15%, itu semua kewajiban yang udah mereka cicil itu ngitungnya gimana? Terus Jakarta mau beresin banjir, duitnya gimana? Kamu mau bangun LRT sampai 50-60 triliun, duit dari mana? Apa yang dilakukan Anies itu jahat, zalim. Jadi terlepas dari apa kata masyarakat, keputusan Anies ini harus dilawan. Tidak perlulah dia sampai di penjara 5 tahun. Yang terpenting adalah keputusan yang diambil bukan saja harus selalu tunduk pada hukum, tapi juga harus selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok buka suara terkait jalan layang nontol JLNT Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara yang kini sempat viral dalam video menunjukkan mangkrak dan terbengkalai. Sebagai informasi, proyek ini sendiri pertama kali dibangun pada 2015 silam di saat Ahok masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Proyek ini awalnya dibangun untuk menghubungkan Jalan Pluit City menuju Tol Bandara Soekarno-Hatta dan Tol Tanjung Priok. Dirinya menjelaskan bahwa jalur tersebut sedari awal merupakan proyek yang dibiayai dari pengembang swasta Agung Podomoro Group sebagai bentuk kewajiban atau CSR atas pembangunan pulau reklamasi yang 15% kontribusi dari harga jual per meter sesuai harga NJOP di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Saat itu, proyek JLNT ini sendiri ditargetkan untuk selesai pada 2016. Namun, karena ada masalah dalam penyusunan Raperda DKI terkait pembangunan pulau reklamasi, pengerjaan proyek CSR ini pun jadi ikut tertunda. Tak lama setelah itu, sayangnya, proyek pulau reklamasi sendiri sempat terhenti. Menurut Ahok, mungkin saja hal ini menjadi alasan utama mengapa proyek JLNT ini juga jadi ikut terhenti dan mangkrak hingga sekarang. Padahal sudah dimulai sejak 2015, sudah berjalan dengan baik dan tidak ada kendala apapun. Tapi ternyata reklamasi dihentikan. Namun pada akhirnya berjalan di era Anies Baswedan yang bahkan pernah ngibul mau stop reklamasi. Tapi lucunya proyek JLNT Pluit kenapa nggak dilanjutkan di era Anies? Ya karena di era Anies Baswedan, penerbitan IMB di Pulau Reklamasi menggunakan Pergub 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota PRK. Anies ini memang hebat, bisa tidak mau ada kontribusi 15% buat bangun DKI, sama halnya dengan oknum DPRD yang menolak ketok palu perda RZW P3K karena pasal 15% kontribusi tambahan. Ahok pun pernah bercerita seperti itu. Padahal kalau kontribusi tambahan itu berhasil didapatkan, jumlahnya sangat-sangat besar, yaitu mencapai 179 triliun rupiah. Bisa digunakan untuk membiayai pendidikan dan kesehatan warga Jakarta, dan tentu saja pembangunan JLNT Pluit bisa lancar terlaksana. Warga DKI malah buntung gak dapat apa-apa. Reklamasi jalan terus pula, dikebelin terus kan? Hal pertama yang dilakukan oleh Anies pada waktu itu dengan melanggar janjinya dengan menandatangani lebih dari 1.000 IMB di Pulau Reklamasi. Padahal awal-awal saat kampanye, dia begitu bangganya menyetop reklamasi. Dia yang mengharamkan reklamasi, dia pula yang menerbitkan izin mendirikan bangunan di atasnya. Lucu juga nih orang. Nggak hanya itu saja, Wan Anies juga menerbitkan izin reklamasi di Ancol dan Dufan.
dengan total luas mencapai 155 hektar. Dulu nolak reklamasi hanya untuk mencari suara rakyat jelata dan mereka bersorak-sorai karena berhasil menang. Dan pada akhirnya hanya jadi budak yang berlutut di bawah kaki-kaki 9 naga. Pada akhirnya Anies bukan hanya menjilat ludahnya, tapi dia langsung menelan muntahannya. Muntahan itu diseruput lagi sampai kering, menjilat ludahnya sendiri. Jadi melihat fakta ini, kemenangan Anies merupakan duka bagi rakyat Jakarta. Dan jangan sampai hal serupa terjadi di ranah yang lebih luas yaitu Indonesia. Maka dari itu, betapa bahayanya Anies jika jadi presiden. Semua yang menguntungkan masyarakat akan diabaikan. Dan bisa jadi juga kebegoannya akan digunakan untuk memperkaya para oligarki yang telah berjasa mengusungnya. Jadi ingat pesawat jet, jadi bagaimana menurut Anda? Lagi-lagi terbongkar pasca lengser, barier tipis jalur sepeda peninggalan Anies banyak yang rusak parah. Pengamat, ada indikasi korupsi anggaran, bongkar. Ini barrier di jalur sepeda ini kenapa bisa rusak ya Pak? Ya itu di jalanan suka ada mobil lewat, bajai. Suka ditabrak berarti ya? Suka ada yang ditabrak gitu. Tadi kagak tahu. Tapi kalau orang-orang yang sengaja ngerusak berarti nggak ada? Nggak ada ya? Ada yang ngerusak mah pasti kagak ada. Orang itu kan jalur pemerintah kan dikasih jalur batas ya kan. Kadang-kadang ketabrak deh intinya gitu doang. Tabrak ya? Ketabrak. Apakah memang ada aktivitas sepeda setiap harinya? Nggak ada, main minggu Car Free Day kali, ada kali. Oh ya, tapi untuk tempat-tempat sepeda di sini tidak ada sepeda? Nggak ada sepeda, itu nggak berguna juga. Jalur sepeda kami akan terus mencari formula yang pas. Kami setuju untuk masalah yang permanen itu nanti dibongkar saja. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memasang barier tipis di jalur sepanjang Jalan Kebonsiri Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun, selang beberapa bulan terpasang, banyak barier di jalan sepeda goes itu rusak lantaran ditabrak oleh mobil, sepeda motor, bajai, dan lainnya. Driver ojek online di sekitar lokasi bernama Adi mengatakan barier di sana patah akibat ditabrak oleh mobil dan bajai yang berbelok. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti mengaku pemasangan barier atau pembatas di jalur sepeda tidak ada urgensinya, sehingga masyarakat DKI Jakarta tidak melihat pemanfaatan dari pemasangan barier tersebut. Pembuatan jalur sepeda juga dinilai jadi ladang dugaan korupsi karena selama ini tidak dimanfaatkan pengendara sepeda goes. Inilah contoh proyek asal bangun dan bersifat sementara saja alias nggak tahan lama. Memang sih terlihat keren, bagus, dan mudah untuk dibangun narasi imajinasi kota maju dengan foto-foto orang bersepeda. Tapi justru itu menghalangi jalan dan menambah kemacetan. Jadi ya begitulah Anies. Ya, gubernur monumen. Orang seperti Anies ini tidak berpikir dampak atau efeknya karena yang ada dalam benaknya cuma citra dan suara politik. Dengan jalur sepeda itu dia mau dicitrakan sebagai gubernur yang gaul, pro pesepeda dan milenial. Mau pengendara di Jakarta tambah macet dan jalanan jadi sempit, ya biarin aja. Lalu bagaimana dengan duit rakyat yang dibuat ngebangun barier pembatas tersebut, yang sudah Anies keluarkan hingga miliaran rupiah? Maka dari itu harus benar-benar diperiksa, jangan-jangan ada celah korupsinya. Kelihatannya sih sepele, tapi duit rakyat juga kan yang biayai. Sebenarnya pembuatan jalur sepeda permanen ini sempat menuai protes dan polemik karena dianggap makin mempersempit jalan dan seolah memprioritaskan pengguna sepeda kalangan tertentu. Beberapa pihak meminta agar kebijakan ini dievaluasi dan dikaji ulang. Keberadaan jalur sepeda itu berpotensi menjadi diskriminasi terhadap pengguna jalan lain. Misalnya nih, bagaimana kalau komunitas motor gede juga meminta jalur khusus? Bagaimana pula kalau pengguna jalan lain juga meminta hak istimewa seperti itu? Lagian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dulu juga pernah merespon terkait jalur sepeda ini. Kapolri setuju jalur sepeda itu dibongkar saja. Terkait keberadaan jalur sepeda di DKI Jakarta, pada waktu itu Listio mengatakan Polri akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Pemprov Jakarta. Setiap kepala daerah memang punya sesuatu yang bisa dibanggakan ketika sudah lengser, sebuah karya yang bermanfaat untuk masyarakat, sebuah peninggalan yang ikonik yang membuat masyarakat bangga.
Tapi karya yang bermanfaat untuk masyarakat biasanya membuat kepala daerah kurang terkenang dan berkesan di hati masyarakat. Tapi yang dilakukan Anies bukan cuma terkenang, tapi tercengang. Karena mungkin Anies nggak bisa kerja, ia membangun sesuatu yang tak bermanfaat untuk warga Jakarta. Anies seperti membangun monumen mati yang tak jelas manfaatnya untuk apa. Ia membangun Tugu Sepeda dengan anggaran 800 juta rupiah. Disebut-sebut Tugu Sepeda itu nggak hanya sebagai tempat selfie. Tugu itu bisa menjadi ikon baru Jakarta. Tugu sepeda tersebut dibangun dianggap sebagai penanda jika Jakarta ingin sepeda tak lagi menjadi alat olahraga, tetapi juga sebagai alat rekreasi dan alat transportasi. Bagaimana mau disebut tugu sepeda kalau membangun jalur sepeda dengan biaya yang tidak sedikit, tapi tidak digunakan sama sekali, yang ada malah membahayakan pengendara jalan lainnya. Dan banyak masyarakat yang juga berkomentar bahwa tugu sepeda senilai 800 juta rupiah tersebut gak ada manfaatnya. Jadi semua yang dibuat Anies ini harus diaudit lagi dong, agar rakyat tidak semakin tersiksa melihat peninggalan Anies yang tidak bermanfaat. Gitu kok mau jadi presiden? Bagaimana menurut Anda?